Di penghujung waktu ekskavasi tahap 2, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur telah berhasil mengupas secara keseluruhan sudut bangunan utama area sakral situs Bre Kahuripan. Keempat sudut yang merupakan pertemuan bentangan masing-masing sisi dari struktur pondasi candi berbahan batu andesit berbagai dimensi ukuran telah dibuka dengan sangat jelas. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, misalnya keamanan dari struktur bebatuan andesit, masing-masing sisi sudut dan bentangan dinding pondasi tidak dikupas hingga mencapai dasar. Hal itu untuk mencegah agar profil pondasi bangunan utama area sakral situs Bre Kahuripan dari longsor, mengingat tanah yang menimbun struktur juga difungsikan sebagai penahan pondasi bangunan. Saat ini struktur sudut dan pondasi situs purbakala yang oleh sebagian warga disebut sebagai petilasan Tribuana Tunggadewi yang telah nampak ketinggiannya bervariasi dan sedikitnya tersusun dari 5 batu andesit. Pondasi bangunan utama area sakral situs Bre Kahuripan yang di atasnya terdapat zoni berangkat tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi memiliki dimensi ukuran 14 x 14 meter persegi. Jadi sebenarnya dari sasaran kita sudah mencapai semua kotak. Artinya kalau dilihat versinya adalah dengan grade kotak gali yang ada di dalam, itu sudah 100% terwakili. Hanya saja lotnya atau kedalamannya saja yang bervariasi karena kita mempertimbangkan temuan sekaligus mempertimbangkan keamanan dari strukturnya. Jadi ada beberapa struktur yang tidak kita kupas sampai lapisan dalam dengan tujuan untuk mempertahankan agar dia tidak longsor dan lain-lain. Tapi secara kotak grade 100% sudah terbuka semua di dalam. Selain berhasil mengupas atau menampakkan dengan jelas struktur pondasi candi, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur juga berhasil mengidentifikasi struktur menyerupai anak tangga di sisi barat. Tak hanya satu, namun terdapat 2 struktur bebatuan andesit yang diidentifikasi oleh arkeolog sebagai tangga menuju bangunan utama area sakral situs Bre Kahuripan. Kedua susunan tangga tersebut tidak dalam posisi tepat di tengah bangunan utama, tapi berada di sisi barat sebelah utara dan selatan. Belum diketahui pasti mana di antara kedua susunan tangga itu yang merupakan tangga masuk atau keluar dari bangunan suci. Ketika melakukan identifikasi susunan pola anak tangga gerbang bangunan utama inilah, arkeolog kembali dikejutkan dengan keberadaan struktur bebatuan andesit di bawahnya. Struktur baru yang ditemukan tersebut terus mengarah ke barat dan memaksa arkeolog membuka kembali kotak uji untuk mengejar struktur bebatuan andesit hingga melewati pagar keliling situs. Benar saja, di kotak uji yang digali sedalam kurang lebih 2 meter dari permukaan tanah ditemukan struktur bebatuan andesit yang merupakan sambungan atau rangkaian dari struktur sisi barat. Jadi di sisi barat yang kita mulai test pit itu adalah untuk mengidentifikasi tangga masuk atau pintu menuju ke bangunan utama.
itu kita adakan uji untuk mengetahui sudut dari struktur penyusun batu andesitnya, yaitu untuk membuktikan saja polanya seperti apa sih sudutnya gitu. Jadi kita buka test pit itu di sudut dari bangunan anak tangga atau dari pintu masuk. Nah, hanya saja ternyata yang kita dapatkan ternyata ada struktur andesit lagi nih, mengarah ke barat. Nah, ini pertanyaan besar. Jadi setelah kita telusuri di sisi barat, ternyata ada lagi struktur yang mengidentifikasikan dia itu masih menuju ke arah barat lagi, sehingga kita tetap harus mengambil informasi itu sebagai data tambahan. Kita buka kotak gali di luar pagar, ini di luar sasaran. Jadi kita tujuannya lalu untuk melihat struktur lanjutan dari sisi barat dari pagar itu, yang sebenarnya posisinya itu sudah di luar dari tanah kita. Dan ternyata kotak uji yang ada di barat dari pagar itu juga masih kita temukan struktur andesit dan masih berorientasi ke barat lagi. Pintu masuk ini berada di barat. Nah, diperkirakan memang mungkin di sisi utara nanti, tapi kita juga tidak menjustifikasi apakah dia memang diperuntukkan naik ada di sisi utara, turunnya di sisi selatan. Tapi paling tidak dari pola struktur itu menunjukkan bahwa ada dua pintu masuk, yaitu di sisi utara dan sisi selatan. Arkeolog BPCB Jatim memperkirakan temuan struktur baru di sisi barat situs Bre Kahuripan ini merupakan struktur lantai atau pondasi yang sengaja dibangun sebelum menuju anak tangga gerbang masuk bangunan utama. Untuk membuktikan hipotesa tersebut, di penghujung waktu yang tersisa ini, kotak-kotak gali akan kembali dibuka di sisi barat, terutama di luar pagar keliling situs yang berhasil dikupas sebelumnya. Meski target utama ekskavasi tahap 2 adalah menampakkan struktur bangunan utama yang dikelilingi pagar seluas 25 meter persegi. Namun dengan adanya temuan struktur baru itu, arkeolog ingin memastikan bentuk dari struktur bebatuan andesit yang menyusun pintu gerbang sisi barat situs Bre Kahuripan. Kita hanya menduga-duga di awal ini, apakah memang ada semacam struktur lantai atau pondasi khusus disiapkan untuk menuju sebelum anak tangga atau pintu masuk itu. Nah, ini yang masih kita dalami dulu. Kita buka dulu di bagian baratnya, terutama untuk melanjutkan kotak uji yang ada di sisi barat itu. Sembari kita juga dalam minggu kelima ini akan menambah lagi. Kita ingat bahwa pola yang membentuk pola anak tangga atau pintu masuk ini kan dua. Jadi di sisi barat itu kan membentuk dua, yaitu ada di sisi utara dan sisi selatan. Yang sudah kita buka ini kan sisi selatan. Nah, besok akan kita tambah di sisi utara. Apakah juga membentuk pola yang sama, sehingga nanti secara keseluruhan paling tidak persis di depan dari struktur yang membentuk pola anak tangga ini, yang arahnya adalah ke barat, akan kita coba kejar. Rencananya ekskavasi tahap 2 situs Bre Kahuripan yang digelar sejak 8 September akan berakhir pada 10 Oktober 2020. Hasil ekskavasi penyelamatan situs purbakala tersebut menarik untuk dinanti, mengingat banyaknya temuan-temuan baru di luar hipotesa awal dari para arkeolog BPCB Jatim terkait struktur bangunan situs Bre Kahuripan yang berada di area persawahan Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Belum lagi temuan-temuan lepas yang mungkin didapati pada sisa waktu ekskavasi tahap 2 ini.
karena arkeolog masih terus mengejar struktur penyusun bangunan situs dengan membuka kembali kotak-kotak uji untuk digali.